Ya, untuk membahas lebih jauh terkait produk Gadai Emas Syariah dan bagaimana cara untuk mendapatkan fasilitas ini, kami sudah terhubung bersama dengan SVP Pawning and Gold Business Bank Syariah Indonesia, Bapak Mahendra Nusanto. Halo Pak Mahendra, apa kabar? Halo, selamat sore. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Pak, kita tahu nih Pak, Sehat, jelang Mas Sasa. Lebaran atau mudik nih, banyak yang Ya, sudah mulai ancang-ancang mudik. Biasanya banyak masyarakat nih yang membutuhkan dana segar. Nah, menariknya ternyata Gadai Emas Syariah ini jadi salah satu pilihan nih Pak. Ini sebetulnya faktor-faktor apa saja sih yang membuat Gadai Emas Syariah ini menjadi pilihan yang menarik? ya. Baik, terima kasih Mbak Sasa. Pertama-tama tentunya saya ingin memperkenalkan mengenai Gadai Emas Syariah dulu ya. Jadi BSI Gadai Emas itu merupakan fasilitas pembiayaan dengan jaminan berupa emas. Nah, emasnya ini bisa dalam bentuk perhiasan ataupun lantakan atau seperti logam mulia. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memenuhi keperluan dana tunai jangka pendek dengan proses yang mudah. Proses gadai di Bank Syariah Indonesia itu sangat mudah. Kenapa? Karena persyaratannya sederhana sekali. Hanya cukup membawa emas yang akan digadai dan KTP. Hanya itu saja. Kemudian nasabah juga bisa merasakan fasilitas seperti taksirannya yang tinggi, biaya pemeliharaannya yang ringan, dan yang pasti sesuai dengan kaidah syariah yang telah mendapatkan fatwa atau persetujuan dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, yang mana dalam pelaksanaannya diawasi oleh DPS, kemudian DPS itu adalah Dewan Pengawas Syariah dan juga oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator. Nah, dasar hukum dari Gadai Emas sendiri banyak fatwa-fatwa di SN MUI mulai dari fatwa nomor 19, 79 sampai terakhir 92 tahun 2014 dan kemudian dari PUJK sendiri yang terakhir PUJK nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan produk bank umum di mana di dalam PUJK tersebut Gadai Emas disebut dengan port beragun emas. Ini dari pengenalan tentang produk gadai emas syariah gitu. Nah, kemudian kenapa gadai emas bisa menjadi salah satu opsi bagi masyarakat untuk mendapatkan dana sangat saat mudik? Ini menariknya Mbak Sasa. Jadi sebagaimana kita ketahui kalau kita mudik pasti perlu biaya yang lumayan ya, tidak tidak sedikit mulai dari biaya untuk transportasinya, belum lagi kemudian untuk biaya akomodasi, makan, konsumsi dan lain sebagainya, belum wisata, belum oleh-oleh, belum untuk biaya-biaya yang lainnya dan ini memerlukan dana yang tidak sedikit. Nah, dengan Gadai Emas Bank Syariah Indonesia, ini nasabah bisa hadir dengan dua solusi ya terkait dengan mudik nih. Yang pertama adalah nasabah ya akan mendapatkan sumber pendanaan biaya mudik seperti yang tadi saya sebutkan. Dan yang kedua, nasabah juga sekalian ya bisa sebagai tempat penitipan tanda kutip ya tempat penitipan emas yang aman selama mudik. Jadi selama mudik emasnya nggak perlu dibawa, di rumah disimpan juga mungkin khawatir lebih baik dititipkan di Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia. Jadi keuntungannya selain dapat dana tunai untuk keperluan mudik, emas nasabah juga insya Allah aman karena kami simpan di tempat yang aman dan kami asuransikan. Sehingga keamanan barang nasabah itu terjamin di Bank Syariah Indonesia. Begitu Mbak Sasa. Oke, tadi dia mungkin gambaran atau mungkin solusi-solusi yang diberikan ya Pak ya. Nah, tapi masih banyak nih Iya. Pak yang bingung sebetulnya apa sih perbedaan antara Gadai Emas Syariah dengan konvensional? Mhm. Iya, kalau kita bicara dari sisi akad ya, akadnya sudah berbeda kalau akadnya di konven itu pembiayaan biasa, sementara kalau di kami akadnya yang pertama adalah akad qard. Qard adalah akad pinjaman, yang mana pinjaman ini wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati, di mana bank akan menahan barang sebagai jaminan. Jadi kalau akad qard, pinjamnya katakanlah nasabah pinjamnya 10 juta, ya dikembalikan 10 juta juga seperti itu. Kemudian akad yang kedua adalah akad arahan, di mana ini adalah perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Jadi nanti apabila terjadi sesuatu karena misalkan nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan, maka kami boleh juga untuk melakukan penjualan atas aset yang dijaminkan kepada kami seperti itu. Itu yang pertama dari sisi perbedaan antara bank gadai syariah dan bank konvensional. Kemudian yang kedua juga mengenai perhitungan biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah. Nah, ini berbedanya di sini. Kalau di bank syariah ya, karena akadnya adalah qard, maka bank tidak diperkenankan untuk memungut biaya atas uang pinjaman yang diberikan, artinya 0 rupiah.
Tapi ya, bank juga memiliki kewajiban harus menjaga dan memelihara atas emas yang dijadikan jaminan pinjaman tersebut. Karenanya, bank boleh mengenakan biaya yang disebut dengan mu'nah, biaya pemeliharaan, yaitu perhitungannya terlepas dari nominal uang yang dipinjam. Jadi, kita tidak melihat berapa uang yang dipinjam, tetapi berapa nilai taksiran barang atau emas yang dititipkan di Bank Syariah Indonesia. Sementara kalau di Gadai Konven itu bunganya dihitung dari besar kecilnya uang yang dipinjam. Jadi memang di sini ada perbedaan antara gadai syariah dan juga gadai di konvensional seperti itu. Demikian pula halnya apabila terjadi terpaksa kami harus melakukan penjualan agunan misalkan ya pada saat di kami apabila jatuh tempo ya kami harus memberitahukan nasabah, memperingatkan nasabah bahwa gadainya sudah jatuh tempo dan nasabah bisa melunasi hutangnya atau juga bisa melakukan perpanjangan atas gadainya seperti itu. Nah, kemudian apabila ternyata nasabah tidak bisa melunasi hutang, maka ya itu dengan terpaksa kita harus jual melalui lelang sesuai dengan syariah. Ya, kalaupun nanti dari hasil lelang itu terdapat kelebihan, maka kelebihannya ini akan kami kembalikan kepada nasabah sebagai pemilik barang jaminan. Jadi seperti itu tuh yang perbedaan antara di bank syariah dengan bank konvensional terkait dengan layanan gadai emas. Oke, itu tadi perbedaan-perbedaannya mulai dari akad Iya, pinjaman sampai perhitungan iya. biayanya. Nah, mungkin sebetulnya di awal tadi Pak Mahendra sudah Mhm. sempat mention ya, seperti apa saja sih keuntungannya. Nah, boleh dong Pak dielaborasi lagi apa saja nih keuntungan yang mungkin bisa Mhm. didapatkan nih oleh nasabah melalui produk Gadai Emas Syariah dan syaratnya apa saja sih Pak yang diperlukan oleh nasabah nih supaya bisa mendapatkan fasilitas Gadai Emas Syariah? Iya, baik keuntungan dan persyaratannya. Yang pertama keuntungannya adalah kemudahan, ya kemudahan akses. Jadi nasabah itu cukup membawa emas dan KTP, ya dan ini sudah bisa reservasi kedatangan melalui BSI Mobile. Jadi dengan melalui BSI Mobile, nasabah bisa kemudian mereservasi kedatangan. Jadi buat jadwal, nasabah buat jadwal kapan mau datang, itu insya Allah sudah bisa. Nah, ke depan kami juga tadi sudah sebutkan oleh Mbak Sasa terkait dengan Sobat Gadai Online. Ke depan kami akan perbanyak lagi layanan Sobat Gadai Online, sehingga nasabah tidak perlu keluar dari rumah, nggak perlu keluar dari kantor, biar kami yang menjemput. Ya, biar kami yang menjemput barang jaminannya untuk kemudian kami proses permohonan gadainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari sisi keamanan, di mana nasabah tidak perlu khawatir atas emas yang disimpan di bank. Ya, insya Allah kedepannya kami juga akan lengkapi dengan layanan di mana nasabah bisa melihat foto jaminannya melalui BSI Mobile sebagai tambahan fitur. Kemudian yang ketiga, ya yang bisa dinikmati oleh nasabah adalah taksiran yang tinggi. Jadi nasabah bisa mendapatkan dana maksimal atas emas yang dimiliki. Kemudian yang keempat, biaya pemeliharaannya juga ringan, ini Mbak Sasa, dengan biaya yang dihitung berdasarkan emas yang digadaikan. Maka nasabah hanya membayar kurang lebih hanya separuh dari biaya gadai di lembaga gadai pada umumnya, seperti itu. Jadi biayanya insya Allah lebih murah. Kemudian jangka waktunya yang fleksibel. Jadi jangka waktu untuk produk gadai ini adalah setiap 4 bulan. Nah nanti 4 bulan, apabila nasabah belum ingin untuk melunasi, ya maka bisa diperpanjang lagi, kita bisa diperpanjang lagi untuk 4 bulan ke depannya seperti itu. Jadi jangka waktunya tidak hanya 4 bulan kemudian lunas atau kita jual, tetapi kita memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk memperpanjang di periode 4 bulan yang akan datang. Kemudian nasabah juga bisa melakukan top up. Jadi misalkan nasabah menitipkan emasnya dengan nilai taksiran 50 juta misalkan, tetapi gadainya baru 20 juta. Masih ada kelonggaran tarik 30 juta, di sini nasabah bisa melakukan yang namanya top up gadai emas seperti itu. Jadi dimungkinkan nasabah untuk menambah nilai pinjamannya apabila masih membutuhkan dana dan pas harga emas kebetulan juga sedang naik, misalkan seperti itu. Ya, kemudian kami juga ada juga program-program yang kami tawarkan kepada nasabah, ya kemudahan-kemudahan seperti misalkan program gadai berhadiah langsung, ada paket sembako, ada saldo e-wallet, ya kemudian juga kita punya program di mana nasabah boleh mereferalkan produk ini kepada sahabatnya, kepada saudaranya, kepada kerabatnya. Ini juga kita akan mendapatkan hadiah langsung dari Bank Syariah Indonesia. Seperti itu, dan insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan bikin program yang namanya program Hujan Emas, yaitu program hadiah bagi nasabah yang melakukan transaksi gadai baru maupun perpanjangan di tahun 2022 ini. Begitu Mbak Sasa.
Oke, artinya ini juga sangat memberikan solusi ya Pak, di tengah mungkin Iya, transisi cara bertransaksi masyarakat yang sudah mulai beralih ke online, ini ada kemudahan akses dari iya, sobat gadai online nih, sampai-sampai tadi Pak Mahendra mengatakan kalau dari segi biaya pembayaran ringan dan juga ada fasilitas top up gadai emas, ini sangat menarik tentunya bagi nasabah. Terima kasih atas waktunya Bapak Mahendra Nusanto, terima SVP kasih. Pawning and Gold Business Bank Syariah Indonesia sudah bergabung dalam Cuap Cuap Berkah. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.